Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Givari Aksapadityo. Saya pada kesempatan hari ini bertemu dengan Ibu Dian selaku pemilik kos Ziggy yang pada kesempatan ini kami akan melakukan wawancara yang berkaitan dengan pemecahan masalah dalam bisnis dengan cara berpikir kreatif dan kritis. Langsung saja kami bukan wawancara Ibu. Iya, Pak. Pertanyaan yang pertama, apa yang mendorong Ibu untuk memulai usaha kos-kosan ini? Yang pertama melihat dari pasar daerah Gunung Pati sendiri ya, Kak ya, yang ada satu kampus besar, satu kampus negeri besar yaitu UNES. Di situ pasti kebutuhan paling besar adalah kos-kosan, tempat tinggal untuk anak-anak. Makanya itu juga mendorong kami untuk membuat kos-kosan sehingga uh, terbuatlah kos-kosan ini gitu. Oh, begitu ya. Karena memang banyak, karena di sini adalah wilayah kampus, jadi memang wilayah kampus, jadi pasarnya juga pasti ada, sasaran pasarnya ada, makanya kami membuat salah satu bisnis kos-kosan ini. dalam bisnis apapun itu pasti kan ada masalah apapun itu ya Kak. Yeah. Masalah apa yang sering dihadapi dalam mengolah kos-kosan? Yang pertama itu masalah ketertiban ya Kak, karena di sini itu masyarakatnya juga banyak, masyarakatnya sendiri yang asli sini. Anak kos itu kan masih muda-mudi, masih semangatnya masih tinggi, jadi sering sekali terjadi masalah ketertiban. Contohnya seperti karena yang kos di sini semua laki-laki, jadinya yang pertama itu mereka berisik atau mungkin main musik, teriak-teriak sampai tengah malam, seperti itu. Ada juga masalah namanya sarana prasarana, seiring berjalannya waktu pasti juga ada kerusakan, pasti juga ada yang perlu kami renovasi, yang perlu kami perbarui mengikuti keinginan konsumen, seperti itu. Oh, gitu ya. Ketika Ibu melihat sebuah masalah, gimana caranya mengenali, oh ini masalah harus segera diselesaikan begitu? Pertama tentunya kami melihat dulu situasinya. Contohnya seperti misalkan sekarang ini banyak sekali, karena cuaca Semarang ini panas ya Kak. Ya. Jadi banyak sekali kos-kosan yang sekarang sudah pakai AC, sudah menyediakan kipas angin yang dipasang di dinding, termasuk fasilitas. Kami harus riset terlebih dahulu, apakah ini urgent atau tidak, atau pasarnya bagaimana sekarang. Terus kami mencoba mengenalinya. Oh, kalau memang diperlukan, contohnya seperti AC tadi, kami pasangkan AC-nya seperti itu. Untuk keamanan juga, karena maraknya pencurian, terutama pencurian kendaraan bermotor, kami juga memasang CCTV seperti itu. Oh, baik. Pertanyaan selanjutnya, ketika ada terjadi suatu masalah, kira-kira bagaimana untuk mencari penyebabnya? Ini penyebabnya apa? Oh iya, misalkan ya Kak, masalah seperti kemarin itu rame seperti itu, kami bisa mengingatkannya. Dilihat dulu, karena kami juga ada CCTV sekarang, kita lihat dari CCTV apakah anak-anak masih pada di luar kamar, masih rame. Terus kalau misalkan ada CCTV juga mencegah pencurian seperti itu. Terus misalkan sebelum musim hujan kami juga harus renovasi atap dulu, kita cek apakah atapnya ada yang bocor atau tidak, seperti itu. Baik, yang selanjutnya, dalam menghadapi sebuah masalah kan pasti biasanya ada beberapa pilihan solusi lah. Bagaimana Ibu memilih solusi
yang akan ditentukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Eh, Biasanya kami harus riset terlebih dahulu ya kak ya. Masalahnya itu apa, terus penyebabnya itu apa, lalu kita cari solusi yang paling tepat. Contohnya sekarang ya yang saya bicarakan tadi, banyak kos yang sudah menyediakan AC atau kipas angin. Terus nanti kami bisa menawarkan ke anak-anak kos itu, tapi tentunya dengan harga yang berbeda, harga yang disesuaikan di kamarnya. Kalau pasang AC itu berapa, seperti itu masalah saya dihadapi. Oh baik. Adakah suatu kasus atau sesuatu masalah yang mengharuskan ibu untuk berpikir kreatif dalam memecahkan masalah pada bisnis kos ini, Bu? Pastinya ada kak. Sekarang ini anak-anak kos itu kan apa ya kak ya, lebih sulit diatur. Anak-anak sekarang ya lebih sulit diatur. Jadi kami tuh harus melakukan kreativitas. Salah satunya itu berpikir kreatifnya adalah anak-anak itu nggak bisa selalu dimarahi langsung nurut. Bisa juga biar mereka nurut kita melakukan pendekatan seperti itu. Jadi anak-anak itu lebih apa ya, lebih dekat dengan kami. Jadi kalau kami memberitahu apa itu lebih didengarkan oleh mereka seperti itu. Oh, baik. Jadi ya sering membaur dengan anak kos begitu Ya ya? betul. Apakah ada ide atau inovasi yang pernah diterapkan supaya bisnis kos ini tetap menarik dan kompetitif? Pastinya ada kak. Contohnya kami itu punya paket. Karena misalkan untuk harga bulanan kami berikan 700.000, untuk harga triwulannya kami hanya berikan di harga 2 juta seperti itu. Kami memberikan paket-paket penawaran harga yang menarik untuk anak-anak. Contohnya di satu semesternya hanya kita minta untuk 4 juta, di satu tahunnya kami hanya minta untuk di 8 juta. Ada paket bundlingnya gitulah kak istilahnya. Oh, baik. Begitu. Bagaimana ibu bisa memperoleh ide baru atau inovasi baru untuk mengembangkan usaha kos-kosan yang dimiliki ibu? Kalau ide baru, kreativitas baru itu eh, karena semua teknologi apapun itu, bisnis apapun itu pasti akan ada pembaruan setiap saatnya ya kak ya. Jadinya kami juga melihat pesaing bisnis kami istilahnya, apa yang mereka tawarkan. Kita lihat dulu apakah kami bisa menerapkan, apa kekurangannya, apa kelebihannya, apakah cocok untuk di tempat kami seperti itu. Kita lihat juga dari permintaan pasarnya. Contohnya anak-anak kos sekarang tuh sukanya kos yang seperti apa? Apa yang penting kamar saja atau kamar dengan kamar mandi dalam, lingkungan nyaman, fasilitasnya tersedia seperti itu. Nanti kami bisa sediakan dan kami sesuaikan dengan kemampuan kami seperti itu. Contohnya menyediakan dapur, menyediakan kulkas untuk kos-kosan, sehingga anak-anak itu walaupun mereka jarang masak, tapi suatu saat mereka butuh memasak mie atau masak telur yang singkat-singkat seperti itu bisa dilaksanakan di kosnya sehingga mereka nyaman seperti itu kak. Oh, jadi dari banyaknya permintaan-permintaan tersebut jadi muncullah ide-ide yang bisa dilakukan itu. Iya, karena otomatis kan setiap bisnis itu akan ada pembaruannya setiap saat seperti itu. Oke, Bu. Dari menerapkan solusi yang kreatif dan kritis tadi, apakah uh, apa saja hasil atau perubahan yang dirasakan dari mungkin anak kosnya sendiri atau dari orang dari anak kosnya sendiri atau mungkin dari bangunannya, Bu? Eh, Kalau dari segi anak kosnya sendiri ya kak, mereka itu kan masih bermain, maksudnya masih fase teman-temannya main seperti itu. Jadi kalau ada satu kamar yang kosong nanti bisa cepat terisi kak, karena mereka nyaman dengan lingkungannya. Jadi lebih suka menarik teman-temannya. Ayo di tempatku ada yang kosong, terus ketertarikannya banyak seperti itu. Terus kalau dari bangunan sendiri,
seperti tadi yang saya bilang, sebelum musim hujan kami itu biasanya melakukan renovasi atap. Ya tidak renovasi, hanya mengecek saja apakah atapnya bocor atau tidak, ataukah ada lubang yang terlihat atau tidak, seperti itu. Itu membuat kita itu di saat hujan atau apa itu lebih siap gitu Kak. Jadi bangunannya juga lebih terawat, bangunannya lebih layak untuk ditempati, seperti itu. Nah, begitu. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, seberapa penting kemampuan untuk berpikir kritis dan kreatif untuk menjaga keberlangsungan usaha ibu? Kalau menurut saya sangat penting Kak, karena di masa sekarang ini kos-kosan itu anak-anak tidak hanya membutuhkan tempat untuk tinggal saja, tapi membutuhkan lingkungan yang menarik juga, lingkungan yang bagus, yang nyaman untuk mereka. Jadinya semakin kita berinovasi, anak-anak juga semakin nyaman, anak-anak yang semakin nyaman. Terus juga impactnya ke kita adalah di saat otomatis mereka lulus harus keluar, itu kamar kami itu juga cepat terisinya Kak, tidak kosong lama, terus banyak yang cari, seperti itu. Oh ya, itu sudah pertanyaan saya sudah saya sampaikan. Jadi saya berterima kasih banyak pada ibu sudah menerima saya. Ya, Kak. Ya, ya sekian dari wawancara yang saya sampaikan. Yang kami laksanakan, kami kami tutup wawancara ini. Allahumma fiqillah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.